Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning solih-solihah semuanya. How are you today? Semoga semuanya Allah sehatkan ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran online, yaitu di tema 1 indahnya kebersamaan. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya bangsaku, yaitu budaya yang ada di Indonesia serta unsur pembangun teks. Kita berangkat dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, Ustazah akan bacakan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan berbeda suku bangsa. Nah, tentunya hal ini Allah tujukan agar kita saling mengenal satu sama lain. Sehingga ketika kita sudah saling mengenal, maka akan tumbuh kasih sayang di antara sesama manusia. Nah, perbedaan suku bangsa ini tidak lantas menjadikan kita sebagai orang yang sombong. Misalnya, kita suku Sunda. Nah, tidak berarti suku aku yang paling mulia. Tidak seperti itu. Ya, karena Allah tidak melihat kita dari kemuliaan sukunya, tidak. Kemuliaan manusia itu dilihat dari yang paling bertakwa kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah sehingga Allah memandang kita sebagai manusia yang paling mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang solih-solihah, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbeda-beda suku dan bangsa. Nah, tahukah Anda bahwa Indonesia juga terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama, namun kita tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keberagaman ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Nah, ya. Jadi suku bangsa itu sendiri merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya dan adat istiadat. Nah, kita akan mempelajari suku bangsa yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya anak-anak. Nah, kita berangkat dari Sumatera. Nih, di Sumatera ada suku Aceh, Melayu, Batak, Minangkabau, dan Anak Dalam. Nah, di Jawa ada suku Jawa, Sunda, Betawi, Tengger, dan Baduy. Di Kalimantan ada suku Dayak, Banjar, Kutai, dan Bulungan. Di Sulawesi ada suku Bugis, Toraja, Minahasa. Di Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, suku Sasak, Bima, Rote, dan Sumba. Di Maluku ada suku Ambon, Ternate, dan Tidore. Terakhir, di Papua ada suku Asmat dan suku Dani. Anak-anakku yang solih-solihah, keragaman suku bangsa disebabkan oleh letak geografis, iklim, percampuran budaya, dan agama. Nah, perbedaan suku bangsa ini terlihat dari ciri fisik, baik warna kulit atau bentuk rambut, bahasa, dan kebudayaan. Nah, karena suku bangsa kita ini beragam, maka budayanya pun akan berbeda dengan suku bangsa yang lainnya. Jadi setiap suku bangsa memiliki budaya masing-masing, mulai dari pakaian adat, tari daerah, bahasa, alat musik, lagu daerahnya, bahkan makanannya pun akan khas ya, akan memiliki khasnya masing-masing. Nah, contohnya di Sumatera. Ustazah akan ambil contoh di Sumatera itu adalah suku Aceh. Nah, suku Aceh, lihat kita lihat contoh ya, bahasanya menggunakan bahasa Aceh, pakaian adatnya uleh balang, tari daerahnya adalah tari sedati, rumah adatnya kurang bade, dan senjata tradisionalnya adalah rincong, lagu daerahnya bungung jempa, alat musiknya canang dan tambo, dan makanan khas daerahnya adalah mie Aceh dan timpan. Siapa yang sudah makan mie Aceh dan timpan? Enak? Ya. Nah, selanjutnya kita ke Kalimantan. Di Kalimantan, Ustazah akan ambil satu contoh, yaitu Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ada suku namanya suku Dayaknya. Bahasanya bahasa Melayu,
pakaian adatnya ta'a untuk perempuan dan sape-sapak untuk laki-laki. Alat musiknya gerdek, lagu daerahnya indung-indung. Tariannya tarian gong, senjata tradisionalnya mandau, rumah adatnya rumah lamin, dan makanan khasnya salah satunya adalah lempok durian. Next, kita ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada DKI Jakarta. Seperti kita sudah ketahui bersama ya, di Jakarta itu ada nama suku yaitu Betawi. Bahasanya juga Betawi. Alat musiknya rebana, lagu daerahnya kicir-kicir. Nih, pakaian adatnya adalah pakaian adat abang dan none. Tariannya tari ronggeng, tari yapong, rumah adatnya rumah kebaya, senjata tradisionalnya golok, dan makanan khasnya adalah salah satunya adalah kerak telur. Next kita ke Bali. Nih di Bali ada suku Bali. Nah pakaian adatnya apa? Pakaian adatnya adalah payas agung. Bahasa yang digunakannya bahasa Bali. Alat musiknya gamelan Bali ya, seperti di Jawa ya. Tapi ini namanya gamelan Bali. Lagu daerahnya janger, tarinya tari legong, rumah adatnya candi, senjata tradisional adalah keris, dan terakhir adalah makanan khasnya adalah ayam betutu. Next kita ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sudah ambil contoh satu yaitu suku Bugis. Bahasanya menggunakan bahasa Bugis. Baju adatnya adalah baju bodo, alat musiknya gandrang, lagu daerahnya angin mamiri. Tari tradisionalnya adalah tari kipas, rumah adatnya adalah rumah tangkonan, senjatanya badik, dan terakhir adalah makanan khasnya yaitu coto Makassar. Next kita ke Papua ya. Di Papua ini kita tahu ya rumah adatnya itu yang seperti tumpukan jerami itu atapnya. Nah ini namanya rumah Honai. Ini rumah suku Asmat. Nah ini pakaian adatnya namanya pakaian adat serui ya. Nah tarinya tari selamat datang, dan makanan khasnya adalah papeda. Masya Allah ya, subhanallah, Allah telah menciptakan bangsa Indonesia itu luar biasa ya. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda budaya. Nah, kita harus bersyukur dengan perbedaan yang ada. Nah, jika Anda ingin melihat rumah adat di daerah Indonesia, Anda bisa jalan-jalan atau berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah, karena Taman Mini merupakan miniaturnya Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah teks ya yang berhubungan dengan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kita akan mengetahui unsur-unsur yang ada dalam sebuah teks. Sudah hanya menampilkan saja, nanti kita akan perdalam lagi. Nah, teks itu apa sih? Nah, teks itu adalah, ini adalah teks ya. Nah, teks itu sendiri apa? Teks itu merupakan tulisan atau rangkaian kata berisi informasi yang ditulis dalam berbagai bentuk. Nah, ulangi lagi. Ini teks ya. Atau rangkaian kata yang ditulis dalam berbagai bentuk. Oke. Next. Nah, teks merupakan tulisan atau rangkaian kata berisi informasi yang ditulis dalam berbagai bentuk. Dalam sebuah teks itu ada unsurnya. Yang pertama kalimat. Kalimat merupakan kumpulan dari beberapa kata yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Selanjutnya dalam teks itu ada paragraf. Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat. Sebagai ciri permulaan penulisannya agak menjorok ke kanan. Nah, saya akan memberi contoh. Ini dia. Nih, mari kita baca. Oke. Kita tandai dengan warna hitam semua ya. Nah, baik anak-anak, kita akan tanda dengan. Nah, ini adalah sebuah teks. Ingat, dalam teks itu ada kalimat dan ada paragraf. Yang mana yang kalimat itu, seperti yang sudah jelaskan, bahwa kalimat itu adalah diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Mari kita baca kalimat yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini adalah kalimat. Kita tandai dengan warna blue atau biru. Nah, ini kalimat pertama dalam sebuah teks. Oke, ada lagi kalimat selanjutnya, kalimat yang kedua. Betul ya, ini ya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, masih dengan tanda hitam ya. Oke, ini kalimat kedua. Selanjutnya, bisa bantu usaha untuk mencari kalimat ketiga? Iya, betul.
Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, ini adalah kalimat ketiga dalam teks. Kita tandai dengan warna green. Selanjutnya, cari lagi kalimat selanjutnya. Kalimat keberapa? Kalimat keempat ya. Nih, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kita tandai dengan warna ini ya. Oke, selanjutnya ini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kalimat kelima. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Oke, ini adalah kalimat kelima. Kita tandai dengan biru tua. Ada lagi terakhir. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ini kalimat keenam. Ya. Oke, kita tandai dengan hijau muda. Nih. Jadi kalimat ke-1 sampai kalimat ke-6 ini namanya adalah paragraf. Apa? Paragraf. Ya. Satu paragraf. Nah, satu paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat. Oke, sampai sini mengerti ya? Kita lanjut. Kita lanjutkan. Oke. Nah, kalimat itu ada dua. Yang pertama adalah kalimat utama, yang kedua ada kalimat penjelas. Kalimat utama itu apa? Kalimat utama itu inti dari sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah berisi penjelasan rinci tentang kalimat utama. Kenapa disebut inti dari sebuah paragraf? Karena kalimat utama itu bersifat global atau umum. Nah, dalam satu paragraf itu, kalimat utama hanya ada satu. Ingat, kalimat utama hanya ada satu dalam satu paragraf. Biasanya terdapat di awal paragraf, atau disebut dengan paragraf deduktif, atau di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Sedangkan kalimat penjelas lebih dari satu kalimat. Jika dalam satu paragraf itu ada kalimat ya selain dari kalimat utama, ini dinamakan kalimat penjelas karena menjelaskan kalimat utamanya. Yuk kita ambil contoh lagi, masih teks yang tadi. Nih, teks yang tadi ya, pawai menjelaskan tentang apa ya teks yang tadi. Nih kita cari kalimat utamanya. Nih Ustadzah sudah tandai dengan warna hijau. Nah Ustadzah ini anggap sebagai kalimat utama. Kenapa? Karena ingat kalimat utama adanya di awal dan di akhir. Kenapa Ustadzah sebut ini kalimat utama? Karena kalimat ini ya masih bersifat umum atau global. Ya, belum terperinci ya. Oke. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Lihat di sini akan timbul pertanyaan. Apa yang membuat menarik? Kenapa bisa membuat menarik? Ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, maka oleh karena itu dijelaskan dengan kalimat selanjutnya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya. Nih, dijelaskan kenapa pawai budaya sangat menarik, karena pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Apa yang dirasakan Udin ya pada saat melihat pawai budaya sangat menarik ini? Nah, Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, ini namanya kalimat penjelas. Ingat, kalau kalimat utama hanya ada satu dalam setiap paragraf, sedangkan kalimat penjelas itu ada beberapa. Oke, do you understand? Tentang kalimat penjelas, kenapa disebut kalimat penjelas? Karena menjelaskan secara rinci dari kalimat utama. Oke, ini kalimat penjelas ya yang warna hitam, sedangkan yang warna hijau adalah kalimat utama. Oke, sampai di sana mungkin yang bisa Ustadzah sampaikan. Ananda bisa mengisi tugasnya untuk latihan mencari kalimat utama dan kalimat penjelas di buku Prima PH 4A halaman 38 dan halaman 222 sampai 223. Silakan diisi ya. Mungkin hanya itu yang bisa Ustadzah sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat untuk anak-anak semua ya. Anak adalah anak yang hebat, semangat, ceria, dan bahagia. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.